Ya, pemirsa, PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Ferry Anggrijono mengatakan saat ini pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait dan tengah membahas tindak lanjut arahan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor minyak. Ya, pemirsa, Ferry mengatakan rencananya hasil pembahasan antar kementerian akan segera dapat diumumkan. Harapannya hasil pembahasan tersebut sudah dapat diumumkan pada 28 April mendatang. Keberanian Presiden Jokowi untuk menahan ekspor minyak goreng di saat harga internasional sedang tinggi perlu diapresiasi, sebab kepentingan terjaganya stabilitas harga di dalam negeri adalah prioritas utama. Dan pemirsa, kami melanjutkan dialog pada hari ini larangan ekspor minyak oleh pemerintah. Sudah bersama kami pemirsa dengan Bapak Alamsyah Saragi, praktisi kebijakan publik, dan juga Bang Andre Rosiade selaku anggota Komisi 6 DPR RI. Tadi Pak Alamsyah telah menyatakan satu dampak negatif jika kebijakan ini dilakukan adalah pasokan minyak sawit ini menumpuk di Indonesia hingga harganya menurun. Selain itu apalagi Bapak dampak negatifnya jika ini berjalan? Ya, yang pertama kalau dijalankan agak panjang, jelas saja penerimaan negara dan devisa kemudian juga turun ya. Penerimaan negara itu salah satu pungutan ekspor dari Badan Pengelola Dana Sawit, BPDPKS. Ya, kalau itu hilang dananya, ya bagaimana kemudian mau memberikan insentif untuk biodiesel? Itu satu persoalan ya. Kedua, biasanya kalau oversupply begitu, kontraksi besar-besaran supply, maka produksi juga menurun kembali, produksi total. Dan itu akan menghambat kebijakan untuk meningkatkan bauran energi dalam biodiesel kita. Maka saya kira starting penghentian ekspor ini jangan dilihat sebagai cuma tawar-menawar, tapi sebetulnya memang adalah cara untuk mengubah beberapa hal secara mendasar. Nah, kalau kemudian itu dilakukan dalam jangka panjang, saya berpikir sudah waktunya juga kita mendorong para pengusaha-pengusaha atau pabrik-pabrik perkebunan besar ini menginvestasikan ke lini hilir. Jadi jangan lagi main di kebun, maka di kebun ini harus dilakukan sebuah reforma agraria yang sifatnya bertahap. Maka saya menawarkan suatu kebijakan perpanjangan HGU secara regresif ya. Tiap per 5 tahun dia harus melepas sekian 10%, sehingga pada saat dia sudah 25 tahun itu sudah kembali kira-kira 50-60%, supaya bisa digunakan oleh petani. Nah, ini membutuhkan satu perubahan kebijakan yang sangat serius. Karena kalau tidak kita lakukan seperti ini, kita akan mengalami persoalan ini berulang-ulang karena industri minyak sawit kita ini itu sudah terintegrasi betul secara vertikal, mulai dari kebun sampai distributor sampai retail gitu ya. Nah, itu satu persatu harus ditata lagi. Tapi itu kebijakan untuk jangka panjang ya. Kalau tidak, kita akan selalu mengalami hal-hal seperti ini berulang. Jadi harus tegas. Oke. Nah, ke Bang Andre. Bang Andre, kalau pemerintah sendiri ini dengan kebijakan baru ini sudah ada antisipasi nggak solusi jika terjadi hal-hal tersebut? Ya, jadi gini Mas. Ini kan kebijakan ini baru diambil. Lalu kita tadi dengar keterangan yang disampaikan oleh Dirjen PLT, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Pak Ferry tadi, bahwa mereka pejabat antar kementerian lagi berkoordinasi untuk nanti akan menyampaikan perkembangan dan kebijakan mengenai larangan ekspor ini. Tapi menurut saya tanggal 28 ini kan baru sih tanggal 25, terlalu lama mereka ngambil kebijakan. Seharusnya besok itu sudah ada kebijakan yang konkret dan komprehensif dari pemerintah. Terlalu lama kalau masih tanggal 28, karena kita melihat ini kebijakan ini belum dilaksanakan. Tapi petani sawit sudah menjadi korban. Nah, dugaan saya ini memang oligarki yang bermain, sengaja membeli TBS ini dengan harga murah, sehingga muncul kegelisahan, keresahan di tingkat petani, sehingga nanti petani merasa dikorbankan, akhirnya muncullah penolakan ekspor ini. Ini dugaan saya. Nah, ini dugaan saya ini perlu didalami oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Ya, karena begini, tangki cadangan, tangki CPO itu cukup untuk 2 minggu produksi. Tangki minyak goreng itu, cadangan minyak goreng itu cukup untuk 4 minggu produksi. Ini baru diumumkan kapan? 2 hari yang lalu kan, gitu loh. Kok tiba-tiba sudah kejadian seperti ini gitu.
Jadi ini dugaan saya memang ada kesengajaan dari para oligarki itu sengaja membeli TBS dari petani secara murah sehingga muncul kemarahan dan keresahan dan penolakan nantinya dari petani. Nah, ini yang perlu diantisipasi pemerintah. Ya, pemerintah harus mengambil tindakan, mengambil ketegasan. Jangan sekali lagi larangan ekspor ini jangan sampai petani sawit kita dirugikan. Ya. Bang Andri, kalau Bang Andri sendiri bisa memastikan nggak kalau kebijakan ini hanya sementara? Kalau menurut saya, ini kebijakan shock terapi. Memang dalam rapat Komisi 6, tanggal 17 Maret yang lalu, kami sudah mengeluarkan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Itu di salah satu butir kesimpulan, memang kita merekomendasikan kepada pemerintah yang pertama adalah salah satunya adalah untuk mencabut melakukan larangan ekspor CPO maupun minyak goreng karena memang harga tidak mampu distabilkan oleh pemerintah. Bahkan ada juga poin selanjutnya itu pemerintah untuk mengevaluasi HGU ini gitu loh. Pengusaha-pengusaha atau oligarki yang tidak taat dan tidak tidak kooperatif dengan pemerintah, ya dievaluasi saja HGU. Kalau perlu dicabut. Ya, Bang Andri. HGU itu di atas NKRI mereka menikmati kekayaan negara kita. Bahkan itu oligarki itu banyak yang tidak tinggal di Indonesia juga, domisili di luar negeri itu. Tapi mereka menikmati kekayaan negara kita. Dan mereka, mohon maaf ya, diduga zolim sama rakyat kita. Dan pemerintah tentu tidak boleh kalah. Pemerintah itu dipilih oleh rakyat, didukung oleh rakyat, tentu harus mengambil kebijakan pro rakyat, bukan pro oligarki. Jadi kebijakan presiden ini sudah tepat, ya, harus ada efek jerah dan juga shock terapi kepada oligarki. Lalu nanti setelah diguyur minyak goreng begitu banyak, harga sudah mulai stabil dan stoknya sudah banyak, nanti tentu pemerintah akan kembali membuka mencabut larangan ekspor. Lalu nanti kita atur dengan DMO, DPO dengan pengawasan. Bang Andri. Ini kalau mengingat banyaknya dampak negatif yang akan terjadi jika ini terlalu berkepanjangan mengenai larangan ekspor dan seakan-akan cuma hanya sementara. Ini nggak khawatir Bang Andri terkait pencitraan dari pemerintah, politik segala macam dari masyarakat? Sekarang yang ada apa? Sekarang pencitraan apa? Pemerintah di demo, pemerintah dikritik, setelah berbulan-bulan dianggap tidak mampu memberikan minyak goreng yang harga minyak goreng yang stoknya cukup dan juga harganya manusiawi oleh rakyat. Ya, apalagi kurangnya pemerintah dikritik, bahkan di demo berjilid-jilid sekarang gara-gara apa? Salah satunya gara minyak goreng gitu loh. Makanya pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan itu. Jadi jangan berpikir pencitraan pemerintah. Pemerintah ini berpihak kepada rakyat banyak gitu loh, bukan kepada oligarki. Nah, sekarang bagaimana mengantisipasi jangan sampai petani sawit terzolimi. Nah, dugaan saya bahwa ini sengaja dimainkan oleh oligarki ini, ya, untuk menimbulkan kekisruhan, menimbulkan penolakan. Dengan cara apa? Dengan membeli harga TBS dengan murah, sehingga terjadi penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Ini yang harus diambil tindakan pemerintah selain larang ekspor. Jadi ada dugaan perlawanan oligarki terhadap kebijakan pemerintah ini. Jadi gini Mas, ini berpihak kepada 270 juta rakyat yang menderita saat ini gitu loh Mas. Dan Bang Andri, pemerintah sudah di demo berjilid-jilid, jadi pencitraan apa lagi pemerintah yang rugi gitu loh. Udah 6 sampai 8 bulan kita ini dianggap nggak mampu menangani urusan minyak goreng. Kita ini seperti tikus mati di lumbung padi. Kita eksportir terbesar, produsen CPO terbesar di dunia, tapi rakyat menderita urusan minyak goreng gitu loh. Baik. Bang Andri, ini pro rakyat sekali dan kebijakan pemerintah memang untuk kebutuhan rakyat. Nah, Pak Alamsyah, ini untuk meminimalisir dampak dari yang terjadi dengan kebijakan ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, pertama pemerintah harus menerapkan kebijakan DMO tadi, domestic market obligation tadi, disertai dengan mengambil stok dari CPO itu. Jadi ya kalau butuhnya 7 juta ton ya diambil secara administratif. Mereka harus menyerahkan kemana ditunjuk satu BUMN, katakanlah Bulog. Dengan adanya stok seperti itu, maka kemudian mulai dilakukan kontrak untuk produksi. Maka di situ banyak pabrik-pabrik minyak goreng itu kemudian harus memproduksi dan kemudian harganya tentunya pakai harga keekonomian.
Nah, kalau sudah begini, maka stok-stok itu menjadi barang milik negara dan itu bisa lebih dikendalikan. Tapi saya juga heran, sampai hari ini tidak ada hasrat pemerintah untuk mengambil kebijakan seperti itu. Itu mendasar sekali. Jadi kalau menurut saya, di satu sisi kenapa kita lambat? Karena opsi-opsi pemerintah memang tidak masuk menggunakan power yang dia punya. Dan saya dengar malah Pak Erick Thohir agak curhat ya, menyatakan BUMN kita tidak berdaya dan lain sebagainya. Sebetulnya bisa, bahkan dana dari BPDP sawit itu bisa dipakai untuk mengakuisisi stok tadi. Jangan serahkan ke industri. Nah, kesimpulan saya, kekalahan selama ini salah satu adalah karena pemerintah tidak ingin capek, tidak ingin mengeluarkan uang gitu ya, dan padahal uang itu masih bisa berputar. Ya, akibatnya kemudian diserahkan sepenuhnya kepada industri. Jangan lagi dilakukan setelah nanti kemudian selesai masa pelarangan ekspor ini. Saya kira pemerintah harus mengambil peran seperti tadi. Nah, terakhir ke Bang Andre. Bang Andre, ini faktor apa saja perlu diperhatikan agar kebijakan ini berjalan dengan seperti yang kita inginkan? Ya, yang jelas kebijakan ini harus tetap dilaksanakan. Kami di DPR mendukung penuh langkah pemerintah untuk menghentikan ekspor ini untuk sementara sampai harga minyak goreng stabil dan juga stoknya mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Itu pertama. Yang kedua, yang harus diantisipasi pemerintah, jangan sampai juga petani kelapa sawit terzolimi. Sekarang kita sudah melihat bahwa harga TBS ini tiba-tiba drop, tiba-tiba turun, padahal kebijakan ekspor ini belum terlaksana. Nah, dugaan saya ada permainan di sini bagaimana oligarki itu sengaja membeli harga murah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan juga dugaan saya untuk menimbulkan kekisruhan sehingga akan terjadi penolakan kebijakan pelarangan ekspor ini. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Harus ada kebijakan pemerintah untuk memastikan petani kelapa sawit ini tidak terzolimi oleh kebijakan ini. Lalu nanti setelah kebijakan ini berjalan dan juga minyak goreng itu stoknya cukup dan harganya sudah stabil, tentu pemerintah harus mengevaluasi dan mengembalikan kepada kebijakan DMO dan DPO yang pengawasannya harus secara ketat dan lebih baik lagi. Terakhir, kalau terjadi pembangkangan terus dari oligarkinya, kita harus evaluasi HGU-nya, perlu dicabut dan diambil alih oleh negara. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Andre Rosiade dan Bapak Alamsyah Saragih telah bergabung bersama kami. Kita pantau bersama-sama kebijakan ini agar tidak merugikan banyak pihak. Apalagi terlebih kita ketahui Indonesia sebagai produsen nomor 1 minyak sawit di dunia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Ya pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.